Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu indah. Dan untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema keistimewaan wanita saat berpuasa. Masya Allah. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Mudah-mudahan jamaah udah siapin catatannya karena ini penting banget nih, ilmunya luar biasa. Ustaz Syah mohon izin nih. Iya. Ini mengenai keistimewaan wanita saat berpuasa, ini masih ada kaitannya nih. Jadi Ustadz, apakah wanita itu bisa melakukan amalan lain pada saat tidak berpuasa nih Ustadz Syah? Mohon penjelasannya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Zanada, tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Biktat serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di ayat yang lain, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات ويجعل لكم أنهارا. Seorang wanita yang berada di bulan suci Ramadan, namun ternyata namanya wanita pasti ada tamu bulanannya, yakni datang bulan ataupun haidnya. Maka ternyata apakah dia kehilangan kemuliaan Ramadan? Tentu saja tidak, karena kemuliaan Ramadan itu banyak sekali. Di antara amalan yang utama di bulan Ramadan adalah waktu sahur itu sendiri. Tapi kan Ustadz nggak puasa, kan disuruh sahur, bukan disuruh puasa. Disuruh bangun di waktu sahur untuk apa? Bukan makan. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar apakah wajib berwudu dulu? Tidak. Istighfar apakah wajib dia tidak haid atau dia harus suci dulu baru istighfar? Tentu saja tidak. Dia dalam keadaan haid pun dia masih bisa beristighfar alias memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah nasyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Memperbanyak istighfar di waktu sahur adalah amalan meskipun mereka sang wanita sedang dalam halangan, sedang tidak berpuasa, mereka tidak kehilangan keutamaan waktu sahur. Yang kedua, keutamaannya apalagi atau amalan apalagi yang bisa dilakukan selain berpuasa? Maka berdoa sebelum berbuka puasa. Maka doa saat sebelum waktu buka puasa itu sangat diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya seorang wanita, dia tidak puasa tapi dia hadir di antara orang-orang yang berpuasa, maka dia boleh ikut berdoa dan mustajab doanya pada saat itu. Yang ketiga, barang siapa memberikan makanan ya kepada orang-orang yang sedang berpuasa, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala daripada orang yang mengerjakannya tadi. Yang ketiga, para salaf mengatakan ibadah salat itu sebagai kendaraan menuju pintunya Allah. Lalu ternyata sedekah kita mengantarkan kita sampai ke tujuan. Namun yang menjemput kita dari pintu tersebut adalah pahala, yakni puasa. Jadi ternyata gabungan pahala puasa, sholat dan sedekah. Jadi ada gabungannya nih. Wanita dia tidak berpuasa tapi dia bersedekah, subhanallah. Maka sedekah takjil misalnya, membangunkan anak-anak sahur seperti yang disampaikan guru kita Ustadz Maulana. Kadang sedih kalau misalnya mau berangkat syuting ke Islam itu indah, ngelihat saya aja bangun jam segini masih ngantuk, gimana istri saya yang bangun duluan. Harus bikin sahur dulu, harus bikin bekal dulu, ya Allah. Sadar, alhamdulillah sadar. Iya Ustadz, jadi itu menyadarkan luar biasa, Masya Allah. Jadi ternyata luar biasa melihat perjuangan seorang wanita. Bagaimana mungkin Allah membiarkannya begitu saja? Tidak mungkin.
Masa dia tidak puasa, misal istri kita sedang haid, tidak berpuasa atau sedang hamil, tidak mampu untuk berpuasa. Tapi dia bangun duluan, menyiapkan bekal, menyiapkan sahur, membuatkan masakan. Ya kali Allah cuma ngeliatin doang, kamu gak dapat pahala deh, kamu kan gak puasa. Tidak, Allah itu maha pengasih, maha penyayang, subhanallah. Pastilah Allah memberikan pahala yang berlipat ganda bagi wanita yang seperti ini. Maka sedekahnya iya, perbuatan baiknya di dalam bulan suci Ramadan tetap dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pintu khusus atau kamar khusus yang disediakan bagi mereka di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, untuk siapa kamar-kamar itu?" Maka untuk mereka yang bersedekah. Maka sedekah itu enggak haid. Jadi haid pun masih bisa bersedekah. Allah taala. Ya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah kali ini juga kita akan memberikan kesempatan lagi karena jamaah pasti udah nggak sabar nih pertanyaan pengen dijawab sama guru-guru kita. Kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah ini sudah ada pertanyaan dari @lvst.ht. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih, jika wanita haid pada saat malam Lailatul Qadar, apakah dia tidak dapat pahala di malam tersebut? Nah, mungkin boleh dijawab sama Ustazah Nada. Silakan Ustazah. Baik, Mas Mikdad, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul adzim. Salah satu kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan yaitu adanya Lailatul Qadar atau malam Qadar yang sudah Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajar. Itu adalah kemuliaan Lailatul Qadar yang ada hanya pada bulan suci Ramadan. Dan baginda Rasul juga memberikan penjelasan lagi untuk kita nih umatnya Nabi Muhammad SAW bahwasannya Lailatul Qadar ini terjadi di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Bagi seorang laki-laki tentu sangat leluasa karena tidak ada halangan, tidak ada hambatan, bisa pergi ke masjid, bisa itikaf, bisa membaca Al-Quran. Tapi bagaimana ketika seorang wanita yang di 10 terakhir itu kedatangan tamu? Sedih banget, itu perasaan wanita tuh. Betul. Sedih banget ketika di 10 terakhir ternyata datang bulan, datang waktunya ya. Tapi sedihnya jangan lama-lama. Kenapa? Karena banyak kok yang bisa kita kerjakan. Dan memang yang namanya kemuliaan yang bisa kita raih pada Lailatul Qadar adalah kita meningkatkan ibadah. Dan yang namanya ibadah ini bukan hanya puasa saja. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat saja. Dan yang namanya ibadah bukan hanya baca Quran saja. Kalau kita memahami ibadah itu luas, maka insya Allah ketika kita kedatangan bulan di waktu Ramadan, maka insya Allah sedihnya tidak akan berkepanjangan. Bahkan justru husnuzon, oh jadi banyak istirahatnya. Tadi Ustadz Maulana sudah sampaikan, oh jadi bisa nyobain makanan-makanan, jadi bisa memberikan yang terbaik buat keluarga. Di Lailatul Qadar apa yang bisa dikerjakan? Satu, manfaatkanlah sedekah. Sedekahnya tentunya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam bahwasannya ketika ada orang yang berbuka puasa karena di antara salah satu orang yang dirindu oleh surga adalah mut'imul ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Kalau memberi makan kepada orang di luar bulan Ramadan kita tebak-tebakan lapar gak ya? Dia udah makan belum ya? Tapi ketika di bulan Ramadan sudah pasti hampir kita fahami, hampir semuanya itu orang berpuasa. Nah jadi mut'imul ji'an, memberi makan kepada orang yang berpuasa bisa kita lakukan tentunya bagi seorang wanita yang sedang haid. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan ketika dia bisa bersedekah. Di masjid lagi ada kumpul-kumpul, kirim kurma, kirim air, kirim takjil, kirim kue, itu juga insya Allah bisa ternilai besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua berzikir. Tadi
Ustadz Syam sudah sampaikan bahwasannya istighfar. Ini subhanallah. Istighfar ini adalah zikir yang bukan hanya bisa melunturkan dosa-dosa kita, tapi juga insya Allah ini akan memberikan kemudahan bagi berbagai macam urusan-urusan kita. Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli hammin faraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka, perbanyak istighfar. Kemudian juga perbanyak yang namanya tasbih. Subhanallah, 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 itu adalah zikir yang sangat dicinta oleh Allah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, wa habibatani ilar rahman. Dua kalimat yang enteng diucap di lisan, berat di timbangan, tapi dua kalimat ini kalimat yang amat sangat dicinta oleh Allah, yaitu kalimat tasbih. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi bagi sesiapa wanita yang sedang haid dari mulai sekarang atau nanti ketika di 10 terakhir di bulan Ramadan, jangan lupa pegang tasbih, perbanyak berzikir kepada Allah. Insya Allah kalau kita kedapatan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, maka zikirnya itu ternilai seolah-olah kita melakukan zikir lebih daripada 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun secara terus menerus. Jadi kita nih wanita yang sedang haid, kalau sekiranya kita sedang dalam keadaan tidak haid kan bisa baca Quran, bisa senantiasa berwudu, baca Quran lagi, batal berwudu, baca Quran lagi. Tapi ketika sedang haid, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, apabila ada yang sedang haid, jangan jauh dari tasbih. Atau lisan kita memperbanyak berzikir kepada Allah, dan juga murahlah tangan kita untuk bisa memberikan bersedekah, dan yang tidak juga kalah pentingnya, berbakti sama suami, berbakti sama orang tua, ngurusin ikhlas anak-anaknya. Meskipun sedang haid, insya Allah besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi semangat ya wanita-wanita yang sedang haid. Betul. Tetap banyak meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, luar biasa. Jadi jangan karena haid terus putus harapan jadi di rumah aja gitu ya. Masih banyak yang bisa dilakukan dan insya Allah dapat ganjaran yang sentimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Baik, nah ini tapi ngomongin soal puasa ya Ustadz Maulana. Bener ya Ustadz Maulana tuh kalau misalnya kita lagi puasa, godaannya tuh ada aja. Kemarin tuh saya lagi di jalan. Saya ngelihat ya, ada orang di pinggir jalan lagi enak-enak ngopi. Makan gorengan. Saya lagi puasa, gimana gak kesel coba saya. Sabar. Kesel. Sabar kok kasih. Tapi kesel lah, pengen rasanya nih. Boleh kesel aja. Aduh. Cuman gini, buat semuanya. Yang semuanya lagi nonton, yang lagi puasa. Kalau ada yang membuat kita lagi marah, maka katakan saya lagi berpuasa. Sadarkan. Jangan sampai justru kita sendiri yang membuat kita... Astagfirullahaladzim, kemarin saya pengen buka kaca aja, pengen teriak. Saya lagi puasa nih gitu. Gak boleh ya. Astagfirullahaladzim. Kok aku yang jadi bermasalah ya? Jangan kalau gitu. Jangan kepancing malah jadi ikut-ikutan emosi. Ya udah deh, daripada nanti Ustadz Maulana jadi ikut-ikutan emosi. Mending kita udah dulu, nanti setelah ini nih. Insya Allah kita akan kasih kesempatan lagi jamaah. Insya Allah pertanyaan akan dijawab sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Emosi banget ya. Sabar.